apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Sakaria yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Memang pendek ya, tapi nanti dibaca semua ya. Kita akan membaca ayat yang ke-9. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yana akan membaca ayat yang ke-9. Adik-adik semua simak ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Adik-adik, apakah adik-adik tahu bagaimana cara membuat emas, perak, perhiasan yang seperti mama pakai atau engkau juga pakai untuk anting-anting, untuk gelang, untuk kalung, untuk cincin? Apakah adik-adik tahu? Sebenarnya emas itu bukan bentuknya seperti emas yang kita lihat itu warnanya kuning, bukan. Tetapi waktu ditemukan emas itu masih berupa kayak batu dan itu masih kotor sekali. Bagaimana cara memisahkan emas yang asli dengan kotoran-kotoran itu? Caranya adalah membakarnya, memasukkannya dia di dalam satu tempat yang tahan panas sehingga dipanaskan luar biasa. Panas sekali. Bukan seperti masak air mendidih ya, lebih panas lagi sehingga kotoran itu terpisah. Ada timahnya terpisah, ada kotoran-kotoran, ada tanah, ada perak, dan emas yang murni itu akan terpisah, dan yang kotoran itu akan melebur, dan yang tertinggal hanyalah emas murni. Makanya emas itu mahal. Kenapa? Karena prosesnya sangat panjang. Yang paling penting adalah saat dibakar emas itu akan keluar menjadi emas yang murni dan semua kotorannya itu akan hilang. Ayat hari ini mengatakan bahwa kita akan diuji seperti emas. Mengapa kita harus diuji? Mengapa Tuhan selalu menguji hidup kita? Gambarannya seperti ini. Adik-adik yang sekolah pasti ada ujian. Entah itu ujian tengah semester, entah itu ujian semesteran, ujian kenaikan kelas, ulangan-ulangan harian, matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, dan banyak sekali ulangan. Kenapa sih dikasih ulangan seperti itu? Tujuannya adalah supaya adik-adik mengingat apa yang sudah adik-adik pelajari. Mulai bukan hanya mengingat, tapi mengingat-ingat dan mulai paham apa yang guru ajarkan. Kalau tidak diuji, adik-adik akan sembarangan dalam belajar, akan sambil lalu, akan malas-malasan. Tetapi saat ujian pasti adik-adik akan mulai prepare nih, mulai belajar sungguh-sungguh, dihafalkan Pancasila itu berapa sih? 5, sila pertama sampai sila kelima tuh bagaimana? Matematika, mungkin lihat jam, bagaimana cara membaca jam, bagaimana menghitung, menjumlah, berkurang, atau mengalihkan. Itu harus dipelajari. Nah, kalau sudah dipelajari, harus diuji supaya mengetahui adik-adik sebenarnya paham atau tidak pelajaran yang sudah adik-adik terima di sekolah. Kalau adik-adik paham, adik-adik menguasainya, pasti nilainya bagus. Tapi kalau tidak paham, tidak sungguh-sungguh belajar, pasti nilainya jelek. Nah, dari sinilah guru akan menilai engkau sebenarnya siswa yang mengerti atau tidak mengerti. Gambarannya seperti itu. Nah, Tuhan pun begitu. Ujian dalam hidup kita ini untuk melihat seberapa tangguhnya iman kita, seberapa kuatnya hati kita untuk menghadapi masalah. Semakin sulitnya hidupmu, semakin kau bergantung pada Tuhan, semakin kau seperti emas murni. Engkau mahal, engkau berharga, engkau spesial, engkau luar biasa. Tetapi kalau tanpa ujian hidup, rasanya tenang-tenang saja, hidup ini santai, tidak diambil pusing, berarti engkau anak yang tidak akan berkembang.
Engkau hanya menjadi bongkahan batu tanpa dimurnikan. Engkau tidak akan jadi berharga, engkau tidak akan jadi cemerlang, engkau tidak akan jadi istimewa kalau engkau tanpa diuji. Mengapa Tuhan menguji? Tandanya Tuhan sayang pada kita. Mengapa kadang-kadang mama dan papa itu marah padamu? Supaya engkau mengingat apa yang diajarkan, dan saat engkau ditegur itu sebenarnya adalah tanda kasih, tanda sayang, supaya engkau tidak jatuh dalam banyak permasalahan. Pernahkah engkau bohong tidak dimarahi? Pernahkah engkau nakal tidak dimarahi? Pernahkah engkau tidak mengerjakan PR tidak dimarahi? Pasti dimarahi dan ditegur. Mengapa ditegur? Karena engkau melakukan kesalahan dan engkau harus kembali ke jalan yang benar. Tidak bohong lagi, tidak nyontek lagi, tidak malas lagi, sungguh-sungguh belajar. Makanya kalau engkau lulus ujian dan engkau diuji oleh Tuhan di imanmu, engkau akan berkata, Tuhan nanti akan berkata, engkau adalah umatku, dan engkau pun akan menjawab, Tuhan adalah Tuhanku. Jadi engkau jadi istimewa, jadi kepemilikan Tuhan. Tuhan akan sayang, Tuhan akan lebih berkati. Tetapi jangan berpikiran negatif ya. Ujian dari Tuhan sebenarnya ingin mengangkatmu atau membentukmu menjadi semakin istimewa seperti emas. Jadi kalau kau menghadapi masalah, jangan memakai kekuatan sendiri, tapi libatkan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku ada masalah nih seperti ini. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Kalau Tuhan, kalau adik-adik bilang, aduh kok gak dengar suara Tuhan ya? Masa sih? Tuhan bisa memakai orang sekelilingmu untuk menegurmu, untuk menolongmu. Jadi jangan pernah putus hubungan sama Tuhan. Teruslah berbicara pada Tuhan. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Saat ini kau dengar bahwa kau sedang mengalami masalah dan kau harus kuat. Engkau berarti harus merapatkan hatimu, menetapkan hatimu bahwa aku kuat di dalam Tuhan. Aku bisa. Bila engkau saat ini sedang sakit dan kau rasanya lemah, terus putus asa, bingung harus bagaimana, rasanya badan sakit sekali, yuk berdoa pada Tuhan. Tuhan, jamah aku, berkati aku supaya aku sembuh. Dan setelah melewati itu semua, pasti adik-adik mempunyai kekuatan yang luar biasa dan menjadi spesial. Ingat ya adik-adik, setiap masalah yang datang padamu itu bukan berarti Tuhan marah, bukan berarti Tuhan menghukummu, tapi itulah bukti cinta Tuhan padamu supaya engkau menjadi istimewa. Yuk kita tutup Alkitab, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sekarang tahu bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kami, Engkau ingin membawa kami menjadi lebih istimewa lagi dari sebelumnya. Ajari kami untuk memahaminya, ajari untuk kami sabar, ajari kami untuk berserah pada Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus.